Halo semuanya, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait kesalahan yang paling sering terjadi dalam pembelajaran fisika pada topik kinematika, yakni dalam memaknai percepatan bertanda negatif. Oke, jadi langsung saja dalam kesempatan kali ini saya akan langsung memberikan salah satu kasus yang paling sederhana. Misalkan gini, terdapat sebuah partikel bergerak dengan posisi sebagai fungsi waktu mengikuti persamaan berikut. Misalkan xt-nya adalah 20 ditambah 4t dikurang t kuadrat dengan x dan t dalam SI misalkan. Berarti x-nya dalam meter dan t-nya dalam detik. Nah, kita sepakati bahwa tanda positif itu mewakili arah vektor ke kanan dan tanda negatif itu mewakili arah untuk ke kiri, arah vektor ke kiri gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah deskripsikan gerak dari partikel tersebut dalam range waktu atau interval waktu 0 detik sampai dengan 4 detik. Nah, bagaimana kira-kira geraknya? Jika secara fisis yang ditanyakan adalah deskripsi, maka maknanya kita harus bisa menjelaskan kemana sebenarnya partikel tersebut bergerak dalam range waktu ini. Kemudian, partikel tersebut bergerak semakin cepatkah atau semakin lambatkah? Nah, untuk bisa mendeskripsikan dari gerak partikel tadi, maka besaran terbaik supaya kita bisa menceritakan terkait pergerakan partikel tadi itu besaran apa? Jadi ada 3 besaran yang bisa kita kenal dalam kinematika, ada posisi, kecepatan, atau percepatan. Nah, di antara ketiga ini kira-kira yang mana? Posisi ini sebenarnya gampang, bisa kita jelaskan apakah bendanya itu makin cepat atau semakin lambat. Kemudian kalau percepatan itu kita tidak bisa menentukan arah gerak dari benda karena tanda positif dan tanda negatif tidak merepresentasikan arah gerak dari benda, maka jelas A tidak bisa kita gunakan. Lalu apakah A positif dan A negatif menunjukkan percepatan atau perlambatan? Nah, ini yang akan kita jawab nanti. Sehingga sebenarnya dalam kasus ini kita bisa menggunakan posisi maupun kecepatan untuk mendeskripsikan gerak objek tersebut. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskannya melalui kecepatan. Nah, kita cek. Tapi nanti di terakhir posisi juga akan saya jelaskan. Dari persoalan tadi bagaimana deskripsi geraknya. Kita misalkan posisi ini, kalau bukan kita misalkan, dari soal sudah menjelaskan bahwa x-nya adalah 20 plus 4t min t kuadrat. Sehingga kalau kita derivatifkan satu kali, kita memperoleh bahwa kecepatannya adalah 4 dikurang dengan 2t. Saya rasa tidak ada yang punya kesulitan di sini. Lalu kalau kita derivatifkan lagi kecepatan ini atau kita derivatifkan 2 kali posisinya, maka kita peroleh bahwa posisinya sebenarnya bukan AT tapi A saja karena A-nya tidak tergantung waktu ternyata. Besarnya A adalah min 2 meter per sekon kuadrat. So, apa makna dari min 2 meter per sekon kuadrat? Apakah dia percepatankah atau bagaimana? Atau justru perlambatan seperti yang mahasiswa kebanyakan kira, atau siswa juga mengira hal demikian bahwa A negatif adalah perlambatan, A positif adalah percepatan. Apakah benar? Nah, kita jawab. Untuk bisa menjawab persoalan itu, maka cara terbaik kita dalam mendeskripsikan gerak dari suatu benda adalah dengan menggambarkan grafik hubungan antara V terhadap T. Nah, supaya kita bisa memperoleh kurvanya, maka jelas kita harus memperoleh titik temu koordinat antara V dan T-nya. Kita ketahui dari persamaan ini, kalau kita masukkan T-nya 0, maka kita dapat V-nya adalah 4 detik. Maka V untuk T0 adalah 4 detik. Sehingga ketemunya di titik ini. Misalkan ini adalah V4, misalkan T-nya 0, berarti ketemunya di sini. Lanjut. Kapan V0? Jadi kalau kita masukkan di sini V-nya 0, maka kan 0 sama dengan 4 min 2T. Kita pindahkan, berarti positif 2T sama dengan 4. Sehingga kita peroleh V bernilai 0 ketika T sama dengan 2 detik. Katakanlah ketemunya di sini. Terakhir, karena di soal mintanya sampai detik keempat, berarti kita cek. Pada saat T-nya 4, maka kita masukkan 4 dikurang dengan 2 kali 4. Hasilnya adalah negatif 4. Sehingga katakanlah ketemunya di titik ini. Sehingga dari ketiga titik ini, kita hubungkan, kita peroleh kurva dari grafik hubungan antara V terhadap T dalam range waktu antara 0 sampai 4 detik untuk partikel yang bergerak dengan persamaan posisi seperti ini. Nah, kita maknai garis ini. Maknanya apa? Karena ini kita punya 2 segmen,
maka kita jelaskan garis atau kurva tersebut dalam dua segmen. Kita cek untuk segmen pertama dari detik ke-0 sampai detik ke-2. Kita perhatikan. Ternyata V-nya selalu di atas 0, artinya V-nya kan bertanda positif. Nah, kita ingat lagi, V bertanda positif itu artinya bendanya sedang bergerak ke arah kanan. Kemudian kalau kita cek, mula-mula partikelnya bergerak dengan kecepatan 4. Kemudian lama-kelamaan partikelnya bergerak dengan kecepatan 0. Artinya dari 4 meter per sekon menuju 0 meter per sekon pastikan diperlambat. Sehingga dalam range waktu antara 0 sampai dengan 2 detik, partikelnya sedang bergerak ke kanan sambil diperlambat. Oke, berarti dalam range waktu 0 sampai 2 detik, kalian memaknai bahwa A negatif 2 meter per sekon adalah diperlambat. Benar. Tapi kita cek untuk segmen kedua. Dari detik 2 sampai detik keempat, kita lihat bahwa V-nya selalu di bawah 0, artinya V-nya selalu negatif. Sehingga makna V negatif itu berarti bendanya sedang bergerak ke arah kiri. Lalu kalau kita perhatikan, mula-mula V-nya di sini kan 0. Lalu di sini V-nya adalah min 4. Berarti benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 0 menjadi kecepatan min 4. Berarti dari 0 ke min 4, artinya makin cepat atau makin lambat? Jelas makin cepat. Ingat, tanda negatif ini hanya menunjukkan arah gerak saja. Berarti kalau dari 0 ke min 4, artinya benda itu mula-mula kecepatannya 0 menjadi berkecepatan 4 ke arah kiri. Sehingga kita ketahui bahwa dari detik ke-2 sampai detik ke-4, bendanya selalu dipercepat. Nah, terlihat bahwa A negatif bisa bermakna bahwa dia bergerak dipercepat kalau V-nya bertanda negatif. Nah, untuk lebih pahamnya, kalau dari sini kita perhatikan. Ketika A-nya negatif dan V-nya positif, ternyata bendanya diperlambat. Dapat kita simpulkan bahwa jika A dan V memiliki tanda yang berlawanan, maka sifat A adalah memperlambat. Jadi kalau misalkan kita tinjau gerak vertikal misalkan ya, benda sedang bergerak ke atas, maka kecepatannya katakanlah positif. Sementara kita tahu bahwa percepatan objeknya kan selalu ke arah bawah. Berarti V-nya ke atas, A-nya ke bawah. Maka selama ke atas, bendanya pasti makin lambat. Kenapa kok makin lambat? Karena antara V dan A-nya arahnya berlawanan. Nah, sekarang kalau kita balik, bendanya sedang turun. Artinya kalau bendanya turun, maka V-nya ke bawah. Nah, ketika V-nya ke bawah, A-nya kan juga ke bawah. Maka kita pastikan bahwa objek tadi ketika objeknya bergerak vertikal ke bawah, semakin lama pasti semakin cepat. Kenapa kok dia dipercepat? Karena arah V dan arah A sama. Jadi kalau kita cek lagi di kasus yang ini, A-nya negatif, V-nya juga negatif. Lah, A-nya negatif, V-nya negatif, berarti kan arahnya sama. Karena A searah dengan V, maka sifatnya dipercepat. Nah, kasus ini nanti akan diperdalam lagi pada konteks A sejajar dan A tegak lurus, nanti akan kita bahas secara lebih dalam. Nah, cara yang kedua yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan persamaan posisi sebagai fungsi waktu tadi. Jadi kalau kita cek dengan persamaan xt ini, kita peroleh bahwa ketika T0, X-nya adalah 20, artinya posisinya adalah 20 meter. Maksudnya T0 20 meter ini gimana? Ketika benda, ingat T0 itu bukan awal gerak benda, tapi awal benda mulai diamati. Jadi ketika bendanya tadi mulai diamati, posisinya sudah berada pada 20 meter terhadap titik acuan. Ketika bergerak 1 detik kemudian, posisinya menjadi 23 meter terhadap titik acuan. Artinya dari 0 sampai 1 detik, bendanya berpindah atau bergeser sejauh 3 meter. Nah, ketika detik ke-2, ternyata posisinya menjadi 24 meter terhadap titik acuan. Artinya dari detik 1 ke detik 2, posisi partikelnya atau pergerakan partikelnya itu bergeser sejauh 1 meter dan seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan misalkan gini, ini adalah titik acuan. Terus jarak 2 meter katakanlah ke sini. Berarti dapat kita pastikan bahwa ketika T0 posisinya adalah 20 meter terhadap titik acuan. Karena ini tandanya positif, anggap arahnya ke kanan karena dia positif. Berarti ini adalah posisi partikel ketika 0 detik. Lalu ketika ketika detik pertama diketahui bahwa dia bergeser sejauh 3 meter. Artinya pada detik ke-1 posisinya adalah di sini. Lalu
1 detik kemudian ternyata dia bergeser sejauh dari 23 ke 24, artinya geser 1 meter. Berarti katakanlah 1 meter ke sini, berarti posisi ketika 2 detik adalah di sini. Nah, kita cek lagi, ketika detik ketiga ternyata posisinya sama dengan detik pertama. Berarti ketika T3 sekon, posisinya balik lagi ke sini. Dan ketika detik keempat, posisinya sama dengan T0. Artinya, ketika T4, posisinya kan balik ke sini lagi. Nah, kita perhatikan sama-sama. Kalau sebelum kita cek lagi, dari detik 0, detik 1 sampai detik 2, bendanya kira-kira makin cepat atau makin lambat? Nah, kalau kita lihat dari diagram gerak ini, jelas jawabannya adalah semakin lambat. Kenapa kok semakin lambat? Karena perpindahan dalam range atau interval waktu yang sama, ternyata dia perpindahannya semakin kecil. Artinya dia kan makin melambat. Berarti kalau kita cek dari gerak ini, kita kan tadi sudah dapat bahwa dengan X ini, kita peroleh bahwa A-nya adalah min 2. Artinya kan dia bergerak ke A-nya kan arah kiri. Berarti vektornya kan gini. Gitu ya. Jadi A-nya selalu min 2. Berarti A-nya selalu ke arah kiri. Nah, sekarang kita cek dari detik 0 sampai detik kedua. V-nya kemana? V-nya adalah ke kanan. A-nya ke kiri, V-nya ke kanan. Ternyata bendanya semakin lambat. Oh, berarti kesimpulannya jika A berlawanan dengan arah V, pasti bendanya semakin lambat. Nah, sekarang kita cek. Dalam selang waktu 2 detik, dalam waktu 2 detik sampai dengan 4 detik, dalam waktu 2 detik sampai dengan 4 detik, ternyata V-nya kan ke arah kiri. Nah, tadi kita tahu bahwa A-nya juga ke arah kiri. Ternyata fisisnya bendanya semakin cepat. Artinya, jika arah A dan arah V searah, maka bendanya dipercepat. Nah, berarti kesimpulannya kita bahwa A negatif itu tidak selalu menunjukkan perlambatan. Nah, sekarang bagaimana dengan A bernilai positif? Apakah selalu bermakna percepatan? Nanti bisa dicoba-coba lagi sendiri belajar kira-kira kalau misalkan A-nya positif apakah menunjukkan percepatan atau bisa jadi menunjukkan perlambatan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya terkait tanda positif dan negatif dari A. Yang bisa kita simpulkan bahwa positif dan negatif pada percepatan itu hanya menunjukkan arah vektor percepatan. Kita bisa melihat apakah A positif atau A negatif itu mempercepat atau memperlambat kalau kita tahu kemana arah kecepatan. Berarti A negatif itu bisa jadi menunjukkan perlambatan kalau V-nya bertanda positif. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.